Nah, pada kebijakan e-health yang pertama, kita akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang ini yaitu setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, dan memiliki akses sumber daya kesehatan yang sama. Dan untuk tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam undang-undang ini yaitu pemerintah berperan merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan yang merata. Nah, selanjutnya kebijakan yang kedua yaitu adalah Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan telemedicine. Nah, yang yaitu Permenkes ini berisi telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga kesehatan profesional menggunakan teknologi informasi komunikasi, mencakup pertukaran teknologi informasi komunikasi, yaitu mencakup pertukaran penyakit, informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, penelitian, evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan. Nah, pelayanan ini dilakukan antar fasilitas pelayanan kesehatan berupa konsultasi, diagnosa, terapi, atau pencegahan. Selanjutnya yang kita bahas adalah Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Nah, peraturan ini mengatur penyelenggaraan rekam medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan rekam medis. Kewajiban fasilitas kesehatan, semua fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik mandiri oleh tenaga medis wajib menerapkan rekam medis elektronik paling lambat 31 Desember 2023. Nah, kemudian peran Kemenkes dalam Satu Sehat dan platform nasional lainnya, yaitu seperti pembentukan dan pengelolaan platform. Yang kedua adalah koordinasi dan kolaborasi. Ketiga, mendukung keputusan klinis dan kebijakan. Keempat, pemanfaatan data untuk masyarakat. Kelima, pengawasan dan standarisasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangannya, yaitu seperti yang pertama adalah infrastruktur. Nah, dalam hal infrastruktur ini, yaitu seperti kurang memadainya sarana dan prasarana yang sudah dibuat atau yang sudah dilakukan, sehingga itu menghambat terjadinya pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui telemedicine ini. Nah, kemudian juga ada SDM, di mana pada SDM ini kurangnya pelatihan mungkin yang dilakukan kepada SDM seperti kurangnya pengetahuan mengenai teknologi informasi yang sudah berkembang saat ini. Selanjutnya adalah literasi digital, di mana kesulitan dalam memahami pemanfaatan teknologi yang sudah berkembang pada saat ini. Dan yang terakhir adalah keamanan data pasien, di mana yang menjadi tantangan di sini adalah maraknya pembobolan data-data pribadi, yaitu seperti data rekam medis, data identitas pasien, begitu. Selanjutnya adalah aspek yang dibandingkan antar negara seperti regulasi hukum, standar interoperabilitas, perlindungan data pribadi, peran pemerintah versus swasta, dan model pembiayaan. Selanjutnya adalah aspek yang dibandingkan antar negara. Nah, selanjutnya kita masuk pada kebijakan e-health di Indonesia, yaitu dengan visinya meningkatkan aksesibilitas dan kesinambungan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan misinya yaitu membangun e-health sebagai bagian integral dari transformasi dan peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan kesinambungan pelayanan kesehatan di Indonesia dengan menumbuhkan dan menerapkan inovasi e-health
serta menyediakan sistem elektronik kesehatan yang efektif, handal, aman, dan inovatif untuk mendukung seluruh komponen sistem kesehatan. Dan juga yaitu strateginya yaitu yang pertama menata dan menguatkan tata kelola dan kepemimpinan e-health nasional agar terjadi mekanisme kerja sistem yang terkoordinasi serta terbangun komitmen. Kedua, meningkatkan dan memperluas investasi dan memilih strategi yang tepat untuk mempercepat implementasi e-health dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Ketiga, yaitu memperluas dan meningkatkan layanan dan aplikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan kualitas proses kerja pelayanan kesehatan. Keempat adalah memperluas dan teknologi informasi, memperkuat infrastruktur dan komunikasi untuk implementasi e-health secara luas. Selanjutnya adalah menata standarisasi informatika kesehatan dan pertukaran data elektronik untuk mengatasi kompleksitas sistem layanan kesehatan dalam kerangka interoperabilitas sistem. Keenam, yaitu menata dan menguatkan peraturan kebijakan dan pemenuhan kebijakan e-health nasional sebagai landasan, arah, dan tujuan implementasi e-health ke depan, serta menjamin integritas sistem layanan kesehatan, serta yang terakhir adalah meningkatkan dan memperkuat sumber daya manusia untuk pemanfaatan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan. Dan yang terakhir adalah kebijakan e-health di berbagai negara. Nah, penerapan e-health di beberapa negara seperti di Amerika Utara, yaitu telah menjadi yang terdepan dalam penerapan telehealth dengan meluasnya penggunaan platform telemedis, perangkat pemantauan jarak jauh, dan layanan perawatan virtual. Kedua adalah Eropa. Negara-negara Eropa telah menerapkan telehealth sebagai sarana untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Ketiga adalah Asia Pasifik, di mana negara-negara di kawasan Asia Pasifik telah menyaksikan pertumbuhan pesat dalam adopsi telehealth, didorong oleh kemajuan teknologi dan meningkatnya permintaan layanan kesehatan. Serta yang keempat itu adalah Afrika. Praktik telehealth di Afrika ditandai dengan pendekatan inovatif untuk mengatasi tantangan infrastruktur dan memperluas akses layanan kesehatan di wilayah yang kurang terlayani.